Halo, ketemu lagi di konten 7 kali puasa, 7 kali lebaran tak pulang-pulang. Alhamdulillah sudah masuk ke episode ke-18. Tinggal 12 hari lagi di bulan suci Ramadan ini, dan juga tinggal 12 episode lagi untuk menutup satu konten ini. Kemarin mau coba rekap saja, jadi dari mulai hari episode ke 15, 16, 17 itu saya sudah menceritakan terkait dengan pengalaman saya berpuasa ke-6 kali secara berturut-turut di perantauan, di minggu pertama, minggu kedua, dan juga minggu ketiga di kota Depok. Jadi bagaimana saya yang dari setelah selesai dari Karawang kemudian kembali lagi ke Jakarta, ke kantor pusat di Jakarta, kemudian beraktivitas di sini, memilih untuk tinggal di Depok, dan akhirnya kembali menikmati lagi seperti tahun 2022, dimana lebih banyak saya mencari solusi untuk bagaimana memilih moda transportasi yang membuat saya tidak terlalu capek ketika berpuasa ya. Jadi akhirnya saya memilih di minggu pertama bagaimana strategi memilih moda transportasi dari Depok ke Jakarta, yang mana saya lebih sering menggunakan Transjakarta dari mulai stasiun UI Depok, kemudian turun di Fatmawati dengan perjalanan kurang lebih 40-45 menit, dimana saya juga bisa beristirahat di situ. Lantas kemudian dari situ, dari MRT Fatmawati lanjut ke stasiun MRT Bendungan Hilir. Kemudian minggu ketiga mulai memikirkan bagaimana strategi untuk, kalau tadi untuk pergi dari Depok ke Jakarta, ini strategi untuk kembali dari Jakarta ke Depok, yang mana pada tahun itu, pada puasa kali ke-6 itu, saya lebih banyak menghabiskan waktu berbuka puasa di jalanan, karena begitu macetnya perjalanan pulang dari mulai karena saya memilih naik MRT kemudian lanjut dengan Transjakarta dari MRT Bendungan Hilir, kemudian turun ke MRT Lebak Bulus. Dari situ saya nunggu Transjakarta D21 untuk kembali lagi ke stasiun Depok, yang mana benar-benar sangat menyita banyak waktu di jalan, bisa lebih dari 1 jam perjalanan ya, dari mulai MRT Lebak Bulus ke stasiun UI Depok. Nah, kemudian masuk ke minggu keempat, namanya tidak banyak cerita yang bisa dieksplor lagi karena sudah mulai terbiasa dengan sistem atau pola hidup yang lebih membuat saya nyaman ketika berpuasa di Depok, karena kan sebelumnya sudah pernah kan. Untuk makanan sendiri ya seperti biasa, masih, karena saya memilih kosan yang lama, jadi tidak ada kendala dengan makanan. Sewaktu sahur juga makanan hangat dan juga makanan yang benar-benar baru dimasak itu bisa didapatkan di dekat kos-kosan, jaraknya cuma di depan saja. Kemudian untuk berbuka puasa juga masih sama. Lorong Beji adalah lorong yang selalu ramai. Lorong Jalan Kober adalah lorong atau jalan sebutnya lah, adalah jalan yang selalu ramai ketika berbuka puasa gitu. Dan ini kan sebenarnya kalau orang macet di Margonda tuh biasanya pada lari ke sini semua. Jadi cukup terbantu lah ya dengan kondisi yang ada di sekitar ketika berpuasa. Kemudian di minggu keempat juga sebenarnya waktu itu pengen kembali ke Ternate kan. Nah, cuman sekali lagi karena memang tiket pesawat yang masih mahal,
Jadi lebih memilih untuk stay di sini saja. Sementara itu ya tidak ada untuk dari sisi pekerjaan sendiri, dari isu pekerjaan sendiri juga pada waktu bulan puasa tahun lalu juga tidak terlalu banyak tekanan. Banyak proyek yang memang minta diselesaikan, cuman memang melihat situasi dan kondisi juga tidak memungkinkan gitu. Jadi pada waktu itu di minggu keempat, minggu terakhir di puasa ke-6, saya lebih banyak fokus ke pelatihan sih untuk mengambil sertifikasi yang akan dilakukan setelah bulan suci Ramadan ya, pada tahun 2024. Kemudian sempat berpikir juga untuk melamar beasiswa pada tahun itu, pada tahun lalu di puasa kali ke-6. Jadi memang iseng beberapa kali ambil kursus online terkait dengan bahasa Inggris. Karena memang walaupun kerja di perusahaan yang sekarang, tapi interaksi dengan klien yang berbahasa Inggris itu jarang. Jadi kemampuan bahasa Inggris saya perlahan saya pikir mulai menurun. Jadi coba untuk ambil kursus secara private di salah satu platform online untuk belajar bahasa Inggris dan bahasa Inggris profesional. Ya selebihnya ketika malam takbiran juga tidak banyak yang berbeda dibandingkan dengan puasa di Karawang, masih menikmati saja. Dan ketika hari H juga alhamdulillah cuaca pada waktu itu cukup cerah untuk melakukan salat Idul Fitri. Dan seperti biasa strategi saya adalah ketika selesai Idul Fitri kemudian ada snack, makan cemilan, biskuit atau sebagainya, baru kemudian jam 10 atau jam setengah 11 baru kemudian ke Margonda ya, ke mall, ke Margo City untuk untuk mencari hiburan di sana gitu, entah mau nongkrong, mau nonton film di bioskop, atau kemudian hanya sekedar melihat orang-orang berkumpul dengan keluarganya. Seperti hiburan yang sudah rutin saya tonton ketika hari Lebaran, sambil juga video call dengan keluarga-keluarga yang ada di Ternate. Kemudian apalagi ya walaupun pada waktu itu puasa di musim hujan ya, tapi alhamdulillah cuaca memang selalu mendukung sih. Walaupun agak-agak mendung ya, agak takut juga ketika hari Lebaran. Cuman alhamdulillah tidak ada kendala sampai akhirnya selesai Lebaran hingga akhirnya kembali berkantor. Pada waktu itu karena kantor saya memang tidak mengikuti cuti bersama dari kantor pemerintah. Jadi beberapa hari sebelum Lebaran, 1 hari atau 2 hari sebelum Lebaran saya masih tetap masuk. Bahkan setelah Lebaran juga masih tetap masuk. Dan benar-benar Jakarta itu terasa sangat sunyi sekali ya. Terasa hening, terasa tidak macet. Karena orang-orang banyak yang pulang kampung. Jadi perjalanan sewaktu beberapa hari menuju Lebaran itu benar-benar terasa sangat-sangat nyaman, tanpa kemacetan, tanpa berisik kendaraan dan sebagainya, tanpa polusi. Dan Jakarta pada waktu itu bersih banget sih untuk dinikmati ya bagi seorang pendatang. Iya, kemudian di kantor juga banyak yang pulang kampung, jadi banyak lebih fokus ketika mengerjakan satu pekerjaan sih. Nanti beberapa pengalaman atau cerita-cerita tambahan ketika Lebaran akan saya coba ceritakan di episode berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Ini alhamdulillah sudah episode ke-18.
Mungkin sampai nanti, karena ini juga sudah puasa kali ke-6 saya ceritakan. Tinggal 1 tahun terakhir yang mana yang sekarang sedang saya alami dan sudah memasuki minggu ketiga. Ini mungkin di beberapa episode akan saya mungkin masih ada episode transisi sebelum akhirnya saya menceritakan pengalaman saya yang ke-7 kali berpuasa di perantauan. Terima kasih yang sudah menonton. Ya semoga ini dapat memberikan inspirasi untuk dan juga motivasi bagi teman-teman, khususnya orang-orang Ternate yang merantau di luar. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya.